Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kojorio Channel. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana untuk membuat amplifier rumahan itu supaya sesuai. Jadi pertama tuh kita harus tahu terlebih dahulu ya teman-teman, ruangan yang mau dipakai di amplifier itu, atau ruangannya kecil atau ruangannya besar, atau untuk lapangan itu kan nanti speakernya berbeda. Terus kalau speakernya berbeda, otomatis amplifier dan aksesorisnya pun juga berbeda. Nah, di sini pertama saya kenalkan dulu ruangannya ya teman-teman, seperti ini. Jadi ruangannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, cukup lah ya, kira-kira 3 kali 4 meter persegi. Nah, karena ruangannya ini tidak terlalu besar, jadi saya memutuskan untuk menggunakan speaker yang hanya berukuran 8 inch teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini speaker 8 inch, karakternya full ring ya teman-teman, karena saya hanya menggunakan 2 speaker ini, tidak pakai crossover teman-teman. Jadi satu speaker ini diharapkan bisa mengeluarkan suara bass, middle maupun treble. Nah, di sini ada trik juga ya teman-teman, karena hanya menggunakan satu speaker, usahakan menggunakan impedansi yang rendah 6 atau 4 ya. Kalau nggak ada 8 pun nggak apa-apa, karena nanti ini perhitungan nanti ke daya ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Saya menggunakan power speaker 250 watt sampai 300 watt. Jadi dari sini kita kan sudah tahu ruangannya tidak terlalu besar, speaker yang kita gunakan misalnya 8 in dengan daya 250 sampai 300 watt. Nah, nanti kita buatkan perhitungannya ya teman-teman di sini. Nanti kita ukur dengan daya 250 watt ini berapa trafo yang akan kita gunakan, voltasenya berapa, ampernya berapa. Nah, nanti kita hitung dulu teman-teman. Oke, sekarang kita hitung ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, misalnya tadi kan daya speakernya yang dibutuhkan 250 sampai 300 watt. Jadi speaker. Jadi amplifier yang harus kita buat itu juga harus berdaya berkisar antara 250 sampai 300 watt. Oke, perhitungannya seperti ini teman-teman. Daya itu P sama dengan V kuadrat dibagi R. V kuadrat itu tegangan yang akan kita cari teman-teman, tegangan trafo, dan R itu impedansi pada speaker. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya menggunakan speaker 12 in 8 ohm misalnya, nah itu yang kita masukkan 8, atau 12 in yang di paralel, otomatis 8, kalau di paralel kan jadi 4 ya teman-teman. Jadi nanti V kuadrat dibagi R nya hanya 4. Nah, karena ini saya hanya menggunakan satu speaker, dan satu speaker ini berimpedansi 6 ohm. Ini ya teman-teman, impedansinya 6 ohm. Nah, maka kita masukkan rumus P. Daya yang kita butuhkan adalah 250 saja ya teman-teman, nggak usah terlalu besar. Sama dengan V kuadrat dibagi R nya 6, karena saya 6 ohm. Nah, nanti kalau teman-teman yang 8 ya 8, yang 4 ya 4, silahkan. Nah, jadi V kuadrat sama dengan akar dari 250 dikali 6. Nah, ini sambil kita kalkulator ya teman-teman. 250 dikali 6 sama dengan 1500. Jadi V akar dari 1500. Akar kuadrat dari 1500. Nah, jadi V-nya adalah 38,72 VCT teman-teman. Nah, dari sini kita sudah tahu berapa
voltase yang dibutuhkan pada trafo. Jadi kita bisa order ke pembuat trafonya itu minta dibuatkan tegangan 38,7 volt CT. Nah, tapi kan namanya daya itu ada naik turun ya teman-teman. Kan ada daya puncak, daya RMS, dan daya ripple. Ada tegangan puncak, tegangan RMS, dan tegangan ripple. Nah, kita kan supaya wattnya ini terpenuhi, kita ambil voltase yang di atasnya. Entah itu voltnya itu 40 VCT atau sampai 45 VCT misalnya. Nah, kebetulan saya sudah buat trafo itu 42 volt CT dengan arus 5 ampere ya teman-teman. Nah, kalau untuk mengetahui ampernya kan sudah diketahui ya teman-teman, P sama dengan volt kali I, ampere. 250 sama dengan, tadi kan pakai 42 dikali I, jadi ampernya sama dengan 250 dibagi 42. Kita hitung lagi teman-teman, 250 dibagi 42. Nah, jadi yang dibutuhkan adalah 5,9 ampere. 5,9 ampere. Nah, karena 5,9 ampere ini tidak ada di toko teman-teman, rata-rata kan 5, 7, langsung 10. Nah, teman-teman boleh ambil 5 ampere atau 7 ampere. Kalau teman-teman ambil 10 jadinya mubazir teman-teman, karena itu tadi bebannya itu yang dipakai hanya 6 ohm, tapi teman-teman menyediakan lebih, ya sebenarnya nggak salah. Tapi daripada pemborosan, lebih baik kita gunakan sedikit yang di bawah atau sedikit yang di atasnya, entah itu 5 atau mungkin 7. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah diketahui voltasenya adalah 38 VCT. Arus yang dibutuhkan adalah 5,9 ampere. Nah, kita bulatkan ya teman-teman. Ini misalnya 40 VCT, ampernya adalah 5 ampere. Nah, ini akan menghasilkan daya 250 watt. Ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, kurang lebih 250 watt. Setelah itu speaker sudah, kotak speaker sudah. Kotak speaker ini selera ya teman-teman. Teman-teman mau pakai yang tipe apa, selera silahkan disesuaikan. Kemudian trafo sudah, PSU kan sudah itu. Kemudian yang terakhir adalah drivernya teman-teman. Nah, driver kita harus tahu ya teman-teman, driver apa yang bisa dicatu pada tegangan tersebut. 40 VCT ini kan nanti kalau DC jadi beda lagi ya teman-teman. Jadi 40 dikali 1,42 aja. Nah, kita hitung ya teman-teman. Ini kalkulator. 40 dikali 1,42. Jadi nanti akan keluar tegangan 56,8 VDC. Nah, untuk pembuatan PSU kita harus memberi elko yang tegangannya lebih dari 56. Karena nanti kalau di bawah 56 akan meledak teman-teman. Misalnya teman-teman pakai 50 volt 10.000 mikrofarad, itu pasti akan meledak. Nah, kita bisa menggunakan elko yang di atasnya 50. Entah itu 63 atau itu 80. Kalau 100 saya tidak rekomendasi teman-teman. Kenapa? Karena kita akan mubazir. Tegangan yang dipakai hanya 56, tapi teman-teman membuang uang untuk elko yang 100. Apakah pengaruh ke suara? Tidak teman-teman. Apakah mempengaruhi kehalusan tegangan listrik? Tidak. Karena kalau ingin listrik itu tegangan ripple-nya lebih rendah atau lebih halus, yang kita tambah itu bukan voltasenya tapi mikrofaradnya. Oke. Jadi kalau untuk menambah kapasitas, ingin menambah tegangannya lebih stabil, itu yang ditambah mikrofaradnya bukan voltasenya. Nanti pengaruh ke tendangan bass tidak teman-teman.
tendangan bass itu dari PSU dan speaker itu sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, ini ada contoh elko-nya 10.063 volt. Jadi 63 sudah aman karena tegangan nanti yang keluar hanya 56,8 VDC. Kemudian kalau jumlah elko, nah ini sebenarnya ada rumusnya teman-teman, tapi saya lupa. Biasanya saya menggunakan kalau 5 ampere itu menggunakan 4 buah elko ini teman-teman. Jadi 4 buah ini untuk trafo 5 ampere. Kalau 10 ampere pakai 6. Seperti itu ya teman-teman. Kalau rumusnya mungkin teman-teman bisa googling sendiri, dengan ampere sekian butuh berapa puluh ribu mikrofarad ada. Nah, silakan teman-teman cari di Google. Nah, tadi elko power supply kan sudah ya teman-teman. Catu sudah, speaker sudah. Nah, sekarang kita pemilihan driver. Karena tidak semua driver itu kuat disuplai dengan tegangan 56. Nah, ini kita bicara normal dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah ahli misalnya bisa mengubah driver 150 watt ini disuplai 100 volt misalnya ya. Nah, itu silahkan ya teman-teman. Ini bagi teman-teman yang masih awam saja. Karena tidak semua driver itu sanggup disuplai dengan tegangan 56, kita harus pilih-pilih ya teman-teman. Nah, kita pilih-pilih dulu driver mana yang bisa disuplai dengan tegangan 56 volt. Nah, ini bisa bagi teman-teman yang mau pakai SOC 56 bisa. Power 2 tingkat bisa. Ini power Ronica yang lama ya teman-teman. Ini 56 masih bisa. Nah, untuk soft start ini tergantung daya listrik yang ada di rumah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan trafo 10 ampere dan tegangan watt yang ada di rumah tuh hanya 450, otomatis teman-teman harus menyediakan soft start supaya waktu power di on kan MCB tidak trip. Kemudian ini power safari ini masih sanggup ya teman-teman disuplai tegangan sekian. Terus ini ada power 140, ini juga masih sanggup. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya silakan ditunggu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.